Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi zurriyatihi wa ahlil baitihi wa saril anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajmain, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa bagian syarah basyara bil jannah tumil arwah Sayyidah Ahmad Zahra Sayyidah Baba Khadijatul Kubra Sayyidah Aisyah Ridha Sayyidina Hasan Malasin Sayyidina Abbas Sayyidina Hamzah Sayyidina Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wal hud wal hindabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Muhajirullah bin Isa wa Sayyidina Ali bin Al-Qasam Sayyidina bin Gadam Muhammad bin Ali Balawi jami' sadatina Ali Abi Alawi Surim Ibrahim wa jami'i ibadillahi sholihin masyarikil adi ila maghribiha thumma khususan sahabat al kitab al-imam Nawawi Damashqi wa usul Ibrahim bi anna Allah ini darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumna fahati bid-din wa din akhirah ya anna Allah aslih umurana wa umural muslimin ya wil ahwalana jami' muslimin sanhal bi anna Allah sabarfa'ana al-bala wal waba wal ghala wal hurub zalazilin wal fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah bali maqasadana maqad masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala dzakara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazalnul yawma yaltawi ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnah rawahu Muslim. Ad-daqal bi fathid dal muhmalah wal qaf radi'ut tamr. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in yakuluhu dzukabidin illa syatru sa'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya. Bamasyarul aba wal ummahat wal hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dari Allah, diberikan kemampuan untuk kita beribadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita,
dan Allah luaskan rezeki kita yang halal dan barakah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mensyukuri nikmat Allah, hingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesenangan dunia dan akhirat, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih berkenaan dengan bab zuhud terhadap dunia. Hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Zakara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ma'asaban nas minad dunya. Beliau menceritakan di zaman Sayyidina Umar ada seseorang yang menyebutkan di hadapan Sayyidina Umar apa yang menimpa manusia dari urusan dunia ini. Itu kesusahan. Cerita tentang urusan dunia dengan Sayyidina Umar. Beliau sendiri menjadi Amirul Mukminin, tapi kehidupan beliau bagaimana keadaannya itu tidak lain adalah baju selembab di badan, tampal-tampalan, makan paling rendah dimakan oleh rakyatnya. Yang paling rendah yang makanan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau menjabat Amirul Mukminin. Ketika beliau menjabat Amirul Mukminin, apakah beliau dapat gaji? Beliau tidak ngambil gaji. Kalau kita lemah, pemimpin ada gaji terjamin. Mana ada namanya. Terus beliau makan untuk keluarga mana? Begawi. Apa yang pacak? Beliau menghasilkan duit yang halal. Pasar kadang-kadang bantu ngawak barang. Samping beliau ngurusi umat. Tiap malam nangis, takut kaget ditanya di hari kiamat tentang kepemimpinannya. Khawatir. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab. Sampai-sampai beliau itu yang tadinya kulitnya putih jadi hitam, tapi berbekat masih di pipinya 2 garis. Karena bekas nangis tiap malam itu nangis. Bekat bergaris. Itu beliau. Baju selembab di badan. Makan makanan paling rendah. Beliau kadang-kadang nunjuk keluarganya itu. Suatu hari pernah Sayyidina Umar bin Khattab disajikanlah oleh rumahnya makan ada lauk daging. Beliau tanya, dari mana itu daging? Kata bininya, beli. Dari mana kau dapat duit? Apa bini yang ngomong? Aku kumpulkan. Ada lebih yang konjuk aku kumpulkan. Diam Sayyidina Umar. Pas ngenjuk dikurang Sayyidina Umar. Berarti ada lebih. Kau harus pas-pasan lebih. Selebihnya mana? Sayyidina Umar masih berinfak, masukkan Baitul Mal, duit dia dah. Barangnya biasa ngenjuk 10 dikurangi jadi 9, berarti lebih, masih banyak kumpulkan. Itu beliau makan yang paling rendah dimakan rakyatnya. Itu juga beliau sampai khawatir, takut. Itu Sayyidina Umar. Makanya ketika ada yang cerita dengan Sayyidina Umar tentang kehidupan dunia menimpa manusia sulit, apalagi mungkin kita sekarang ni seolah-olah ekonomi sulit, rismon, barang naik, kalau kita banyak mengutuknya. Ya, Sayyidina Umar ketika ada yang ngomong itu, ya beliau sendiri ngalami itu.
beliau hampir menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi. Itu Sayyidina Umar sampai nangis tengok keadaan Nabi. Nabi itu sampai tidur berbekat di pinggang Nabi. Tidurnya makin pelepah pohon kurma berbekat. Maka ketika Sayyidina Umar tengok itu keadaan Nabi itu. Nah, kita ni ada tak di rumah kita ni, kita tidur di kelasa. Hati zaman mana kelas dulu ada masih orang bocok kelasa tidur mana dengan dalam lihap pakai lihap lemak nyaman, apalagi spring bed. Yang model main ni tidur pakai spring bed, tidur pakai spring bed, masak pakai rice cooker, kompor gas masih nak mengotok. Manalah enaknya gitu. Tidak sago masih mu sago ni hidup sago mana sago. Tidur spring bed, basah angin pula. Ada yang berasi masih mu tu estik naik ini naik, tapi masih hidup nyaman masih mu. Ini zaman Sayyidina Umar memang ada kesusahan. Zaman Sayyidina Umar juga pernah kekeringan, tidak turun hujan lama. Sayyidina Umar, makanya ketika pada saat dia omongkan tentang keadaan manusia lagi krisis. Tapi ketika Sayyidina Umar menceritakan, apa kata Sayyidina Umar? Kita menceritakan keadaan manusia daripada dunia ini, beliau menyatakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dia cerita. Makanya beliau itu kalau sudah keadaan sulit ingat Nabi lebih sulit lagi. Nabi lebih sulit. Padahal Nabi baca doa Nabi mustajab. Kalau Nabi Allah Isa alaihissalam baca nurunkan hidangan dari langit, Nabi lebih lagi. Nabi Allah Isa alaihissalam berdoa, Allah anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Turun, Nabi baca. Jangankan Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca lagi hidangan itu. Maka dikatakan seluruh mukjizat para nabi memungkinkan karomah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak diceritakan tentang bagaimana ulama dulu ada berdoa turun hidangan. Maka diceritakan salah satu wali yang mastur, bahkan dia dewek tak tahu bahawa dia ada yang model itu. Kekasih Allah dia dah tak tahu. Kerana angin dia ibadah, yang penting ibadah, ada nak karomah, ada jalankan syariat. Di antaranya adalah seorang yang sabar dengan istrinya. Nah ini. Jadi yang punya bini yang agak apa? Yang saya sabar. Ini cerita Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Cerita beliau ini karomah berkenaan dengan bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam baca nurunkan hidangan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban terkenal dia sabarnya dengan istri. Sabar luar biasa dia sabarannya. Dan ibadah dia sabar, muamalah pun dengan dapat istrinya ya cobaan dia sabar. Hingga akhirnya suatu hari bertemulah dengan dua orang. Kangking beliau kadang-kadang asal pun dah kuat, dah sudah jalan keluar dari rumah mengantau dulu nak nenengkan. Biasa kadang-kadang lanang tu macam itu nenengkan, diam dulu biar kuat sabar. Nak ketemu dua orang ni, nak ke mana? Kami musafir, kami berjalan ke mana? Jalan mungkin dakwah sambil tak ada apa-apa. Melok katanya. Kalau nak melok, ya kita biasa kami yang berdua ini untuk nyari makan bergilir. Tak apa-apa katanya. Kita mencari sama-sama bergilir. Ya sudah bergilir. Ya akhir melok dalam perjalanan jalan. Pagi hari akhirnya makan pagi ni. Kata yang dua tadi salah satunya, nah ini giliran kau nyari makan pagi ni. Ya katanya.
giliran dia nyari makan mana, berdoa rupanya. Berdoa. Oh, berdoa. Turun hidangan, dapat hidangan, makan sama-sama mereka. 3 makan sama-sama. Ada berjalan lagi sampai waktu siang, makan siang. Kata Syekh Abdul Rahman Bajalhaban, ini wong hebat rupanya yang gurewang ini. Yang kau nyari makan model mana, berdoa baik dia. Dapat makanan. Yang kedua itu juga berdoa dia. Berdoa. Ada makanan, tersaji makanan. Walau nikmat. Akhirnya lo makan. Jangan sampai malam. Nah, ketika malam giliran Syekh Abdul Rahman Bajalhaban. Mana katanya apa? Nak berdoa juga. Ya Allah, aku ni tak kata apa-apa. Ya ngaso tak kata apa-apa. Yang kau nyari makan, ya bergawe atau apa, ini berdoa apa dia? Usahanya cuma doa. Walhasil akhirnya sudah pasrah dia berdoa juga. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku meminta sebagaimana kedua sahabat aku meminta. Doanya itulah. Karena tak tahu tak dia ajari doanya. Ketika dia berdoa, turun hidangan yang lebih istimewa. Sampai 2 orang itu terkejut. Wah, ini rupanya yang hebat dia ni, doanya beda ni. Apa dia lah doanya kata. Yang 2 ikut ini tadi. Dah makan dulu kata makan. Akhirnya setelah makan mereka ngobrol. Apa dia yang kau baca doa hingga makanan kau ni lebih istimewa dari kami? Syekh Abdul Rahman Bajalhaban akhirnya ngomongnya, kamu doa apa? Kamu doanya doa apa? Oh, kalau kami ini berdoa bertawasul dengan seorang kekasih Allah. Seseorang kekasih Allah bertawasul. Dia bernama Syekh Abdul Rahman Bajalhaban. Oh, dia katanya dia juga artinya kalau kita salah, dia seorang wali Allah. Diangkat Allah derajatnya kerana dia sabar dengan bininya. Kata Syekh Abdul Rahman Bajalhaban, ini dia dewek kan, pantesan doanya apa lebih ini tadi. Dikatakan oleh Syekh Abdul ketika ditanya itu, memang doa aku sama baik katanya, sama cak kamu itulah. Tapi lebih istimewa ternyata dia artinya urung aku melok kamu ni balik lagi. Akhirnya pada saat itu dia balik. Karena apa? Diangkat derajatnya karena sabar dengan istrinya. Maka setiap ada cobaan itu ada satu hal yang diangkat. Terutama lanang punya bini yang agak apa, nyanyi sedikit sabar. Itulah betina. Dan sabar, tapi beda antara sabar dengan takut. Jangan samakan, jangan takut bini ngomong sabar, beda. Jelas takut dengan bini dengan sabar dengan bini. Sabar dengan bini bagus, tapi takut bini tidak bagus. Jangan takut bini. Apa perbedaannya antara wong sabar dengan bini dengan takut bini? Kalau sabar dengan bini itu adalah hak pribadinya. Hak pribadi tidak diberikan, dia sabar. Tapi kalau haknya Allah dilanggar oleh bininya, dia diam, itu takut bini. Bini tidak solat, dia diam, dia ngomong sabar dengan bini. Sabar apa takut itu? Kalau tidak ada melanggar syarat, itu sabar namanya. Itu sabar dengan bini. Balik ke rumah tidak disajikan makan, sabar. Tidak dibuatkan kopi, sabar. Itu lah. Sabar tak apa-apa. Nah, baik kalau misalnya bini tidak ada solat, dia diam, ini bukan sabar. Ini takut bini. Oh, takut bini ini paling sagonya wong. Yang takut bini, kenapa paling sago? Di dunia lah sago dia. Dengan bini dia kuburan sago, di akhirat bisa sago lagi. Ya bininya tidak ada solat, dia yang nanggungnya. Bininya bermaksiat, dia yang nanggungnya. Maka jangan takut bini. Kalau bini melanggar syariat, harus diomongkan. Jadi sabar itu urusan pribadi kita. Sabar tidak apa-apa.
Itu tengok bagaimana Sayyidina Umar. Itu lagi ya biasa. Amdina Sayyidina Umar lawan itu diutuk bini dia baik dia. Bini yang ngepet dia baik biasa. Nah itu Sayyidina Umar. Demikian itu. Jadi ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu. Jadi kalau Nabi SAW nak minta doa itu baca. Bahkan Nabi ditawari batu-batuan gunung jadi emas. Nabi tidak. Nabi memilih dengan sabar dan bersyukur. Inilah pada kasih sayang Nabi kepada kita. Maka Sayyidina Umar pada saat itu mengutuk, dia ingat aku nyingok Nabi, menyaksikan Nabi SAW. Apa yang disaksikan Sayyidina Umar? Dia katakan Sayyidina Umar, yazallul yauma yaltawi ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnahu. Nabi SAW itu sepanjang hari sering Nabi SAW hanya ada beberapa biji daqal kurma yang buruk, kurma yang tidak bagus. Kalau kita mungkin sungkan makan, Nabi cuma ada itu juga tidak baca memenuhi perut, cuma beberapa biji. Ma yamla'u bihi batnahu, tidak memenuhi perut. Nabi SAW itu gunanya makan Nabi. Kita ada benar itu. Kita masih milih, belum lapar. Kata Imam Haddad, yang namanya lapar itu tidak milih makanan. Kalau kita masih milih kurma Ramadan tadi, sudah termakan lagi. Sudah lah, ini lama ini. Oh, kurma tak bagus ini, masih milih. Tawari makan masih milih. Itu namanya belum lapar. Jadi Nabi SAW demikian ya. Rumah Nabi kadang ngikat perut dengan batu, lapar Nabi SAW. Jadi kalau kita mengasah Sayyidina Umar dan keadaan itu kan, Nabi lebih lagi. Maka Sayyidina Umar, kamu istilahnya ngutuk dan urusan ini, aku saksikan Nabi itu keadaan Nabi SAW. Beliau sendiri bila mencontoh Nabi SAW. Sabar tidak lapar, Nabi lapar, gitu tidak. Makanya kalau kita tengok sejarah Nabi SAW, hidup kita ni ringan. Ya Allah, bukannya kita harus sabar, harus bersyukur. Kalau menyaksikan perbandingan kita jauh dengan Nabi SAW. Nabi mampu untuk menjadi kaya, mampu segalanya, tapi Nabi SAW mikirkan kita. Jadi kalau kita susah ingat Nabi, Nabi lebih susah lagi. Kita rumah kita ni, rumah ni sempit nian, kecil nian. Nabi ingat rumah Nabi SAW. Itu ada replika rumah Nabi SAW. Mana rumah Nabi, cuma ada beberapa. Jadi katakan kalau ngangkat tangan bentuk langit-langitnya kena. Kalau kita ada mengutuk rumah kita, walaupun sekarang ni orang ngontrak rumah masih bagus. Jangan kita fikir bahawa misalnya orang yang ngontrak rumah tu, dia ngontrak belum ada rumah, masih bagus. Sama baik sebenarnya orang ngontrak dia punya rumah dewek tu. Sementara kalau nikmat ni. Bahkan kadang-kadang orang yang ngontrak lebih nyaman dia. Kepengen baik kadang-kadang, kepengen lah punya rumah dewek. Ya pengen tak apa-apa. Tapi sebenarnya sama baik dia hidup. Cuman yang ini agak lama, yang punya rumah dewek ni adalah punya dia ni. Tapi cuman sementara yang kontrak ni cuman mikirnya mayar ininya baik. Tapi tinggalnya sama. Kehidupannya sama. Justru sebenarnya kalau orang tahu tentang pertanyaan di akhirat kaget tentang harta, mungkin kepengen kontrak baik selama hidup. Kalau ditanya tentang atau dah cobalah aku dah katik rumah ngontrak habis, kena meninggal katik ada atau katik rumah katik kontrak rumah tidak memiliki. Kalau tahu tentang pertanyaan, makanya kalau kita ada, alhamdulillah, syukuri yang ada. Belum ada rumah, alhamdulillah masih pacak ngontrak itu sama baik ninggalnya. Sementara ada orang yang meninggal, coba tengoklah di kanan kawat sana. Yang punya rumah dengan yang ngontrak sama dah kuburannya? Sama baik. Tinggal galau harta. Tidak digawat.
Kita kadang-kadang nyingok lemak macam lemak apa? Bangsa kalau dia baca hidup yang punya harta tu, baiklah kamu kalau harta. Nak dengan sedekah ke kalau harta tu. Makanya kita ni nikmat yang ada. Jangan kita fikir bahawa ketika misal kita ini kita miliki itu tidak sementara kalau akan kita tinggalkan. Cuman pertanyaannya tetap ada di hari kiamat. Maka hidup ini kita banyak-banyak bersyukur saudara. Bersyukur. Bukan kita mengutuk. Ya tidak, maka sabar tu kedua kita ni. Kalau kita tu urutan syukur, dah baca baru sabar. Bukan bersabar dua tidak. Karena nikmat kita banyak. Dua sifat orang mukmin harus kita miliki. Dan untuk kita pada saat ini mungkin nomor satu kan itu syukur. Karena kita banyak nih nikmat. Tak dapat celah. Mana nak bersyukur Ustaz Sarun? Ya sabar. Tapi kata Imam Haddad, kalau seandainya orang tahu tentang hakikat nikmat Islam, bukan wong itu sibuk bersabar, tidak. Dia akan sibuk bersyukur. Karena zaman sekarang ni modal itu kita banyak nikmat, maka syukur. Jangan sampai nikmat yang dicabut. Banyak-banyak bersyukur, akan Allah tambah nikmat. Kalau kita dah meninggalkan syukur, itulah kita akan ditarik oleh Allah. Allah tidak akan mengubah nikmat yang Allah tunjukkan kecuali kita ninggalkan bersyukur. Allah akan tambah terus. Maka kalau kita jangan mengutuk. Maka Sayyidina Umar ketika pada sana menyebutkan itu tentang urusan dunia, nah dia ceritakan tentang Nabi SAW. Mana Nabi Saro. Tapi untuk apa? Untuk kita umatnya, biar kita tak dengar saro. Maka pada saat itu saro, Sayyidina Umar ceritakan tentang Nabi. Aku saksikan Nabi demikian, kata Sayyidina Umar. Kalau tidur Nabi sambil berberkat, pelepah pohon dekat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini tidak mengutuk urusan dunia. Juga Sayyidina Umar yang demikian itu jadi belajar bagi kita. Beliau tenang, kenapa? Beliau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Sambil beliau adanya omongkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka itu dunia, kita kaget di akhirat. Kalau sampai ke dunia, tempat kita di akhirat selama-lamanya. Itu tenang Sayyidina Umar. Maka yang dialami Sayyidina Umar yang bagi kita, Sayyidina Umar sahur baju selembah di badan. Tapi Sayyidina Umar dengan kehidupan itu dia senang bersyukur karena menyaksikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kehidupan sahabat kemarin yang disebutkan oleh Abu Hurairah itu adalah 70 lebih dengan 70 orang ahli suffah baju selembar. Kan baju bagus, kain baik yang mereka ikat dak katik kancing, dikebat di gulu. Kebat di gulu nah dikebat. Ada yang kata Abu Hurairah sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke batas betis, itulah ada. Dak katik dalam sampai di antara mereka megangi, jangan sampai aurat terbuka. Itu mereka miliki. Ya kita. Maka itu jangan mutu, jangan ditakut-takut manu kaget. Alhamdulillah kita sampai sekarang ada. Yang akan datang kemungkinannya banyak kemungkinan. Yang penting sekarang itu ada syukur. Jangan banyak mengutuk. Kalau kita nak mengutuk, nak mengeluh, nak curhatlah dengan Allah. Padahal dinjuk doa Nabi Allah Musa alaihissalam, itu tempat curhat itu Allah, tempat mengadu itu Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, segala puji bagimu dan engkaulah tempat mengadu. Jadi kalau kita nak ngadu dah. Wa antal musta'an, Allah Maha penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu lagi kalau kita susah. Mengadunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, juga Sayyidah Aisyah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat bilanya, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wafat. Wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatrus sa'ir fi raffin li. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada di rumahku sesuatu yang baca dimakan memenuhi perut kecuali sedikit daripada gandum yang ada di wadah, untuk wadah dari kayu. Itulah dikit.
wadah inilah. Fa'akaltu minhu, dikatakan aku makan dari itulah. Itu peninggalan Nabi pada saat Nabi wafat. Habis aku makan itulah, dikatakan Sayyidah Aisyah, dari situlah dikit makan. Tidak besar wadah tu. Kalau kita sekarang meninggalkan banyak, ada meninggal, ada yang tidak ada yang meninggalkan rumah, meninggalkan harta, makanan, duit. Itu yang ditinggalkan Nabi SAW. Kata aku makan dari itulah habis. Jadi tidak ada menu. Syatrul syair ayyamana syai'un min syair, sesuatu daripada gandum. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Tirmizi. Jadi sedikit sekali yang makan. Saya menyatakan itu tempat. Kadang-kadang tidak makan. Nabi ketika ada katik makanan, kadang-kadang puasa sering. Nabi SAW diceritakan Sayyidah Aisyah, Nabi datang nanya ada makan nak katik, kata Sayyidah, kalau itu aku puasa. Dan sering Nabi SAW itu puasa, sering Nabi SAW itu kadang lapar, tidak makan. Itu keadaan Nabi. Jadi kalau kita rasa susah, Nabi lebih lagi. Jadi sahabat itu yang menghibur sahabat ketika susah, ingat Nabi sudah. Oh, Nabi itu lagi lebih susah. Sayyidina Umar kalau anggap itu sudah sama, sudah susah. Tapi beliau nyaman, kenapa? Nabi lebih biasa. Makanya ketika ada zaman beliau mengeluh dengan keadaan, memang keadaan gitu. Pernah zaman itu krismon gitu. Tapi ingat Nabi, diceritakan tentang Nabi SAW. Nah, mereka tenang jika mereka, walaupun mereka berusaha. Sayyidina Umar ketika pada sana keringat itu, dia berusaha berdoa. Bahkan Sayyidina Umar akhirnya tawassul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turun hujan, diajak paman Nabi yang sudah tua berdoa. Sayyidina Umar, ini namanya tawassul. Ya Allah, selama ini kami bertawassul melalui Nabi-Mu, Nabi Muhammad. Sekarang beliau sudah wafat dan bersama kami paman Nabi Muhammad SAW. Itu sudah tua diajak. Maka dengan berkat ini turun hujan. Pada saat bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW melalui paman Nabi SAW. Wa an Amr bin Haris akhi Juwairiyah bintil Haris ummil mu'minin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Amr bin Haris, itu iparnya Nabi Muhammad SAW, saudara daripada istri Nabi Sayyidah Juwairiyah bintil Haris ummul mu'minin radhiyallahu anhuma. Qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti dinaron wala dirhaman wala amdan wala amatan wala syai'an illa baglatahul bayda alati kana yarkubuha wasilahu wa ardon ja'alaha li ibni sabil sadaqatan, rawahul Bukhari. Sayyidina Amr bin Harith menceritakan, itu ipar Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan Rasulullah tidak meninggalkan, pada saat beliau meninggal wafat, dan meninggalkan waris yang ada dinar wala dirham, tidak ada hamba sahaya maupun lanang maupun betina, tidak ganti, kecuali peninggalan Nabi itu adalah keledai yang bernama baglah. Itu keledai, antara keledai dengan kuda. Jadi itu blasteran, baglah itu blasteran antara keledai dengan kuda. Itu kendaraan Nabi SAW. Itulah yang dikendarai Nabi, yang ditinggal. Kemudian silahu, senjata Nabi SAW untuk perang, dan tanah. Nah, tanah ini yang sudah dijadikan atau diwakafkan Nabi untuk Ibnu Sabil, sebagai wakaf sedekah Ibnu Sabil. Ini peninggalan Nabi itu. Ketika Nabi wafat, katik dinar, katik dirham. Dan juga memang pada Nabi tidak mewariskan harta, tidak. Dan juga faktanya memang Nabi tidak ada meninggal, kecuali itu tadi, baglah tadi yang kendaraan Nabi SAW itu tidak meninggalkan. Nah, kita di zaman sekarang kadang-kadang khawatir mana kaki anak kita. Nabi itu paling sayang dengan umatnya. Yang menjadikan contoh, Nabi tidak meninggalkan waris. Kenapa? Tahu tentang bahwa masalah rezeki itu Allah yang ngatur, dan sahabat meniru itu.
Tak ada yang mikir kakek memang anaknya. Memang anaknya kakek makan apa? Sena Abdullah bin Mas'ud ketika nak menjelang wafat, ditanya, mana anak-anak kau? Kakek nak apa? Makan anak perempuannya. Beliau pada saat itu ngomong, oh aku tidak ada khawatir dengan anak aku. Aku tidak khawatir, kenapa? Aku sudah ajarkan anak-anakku surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah diajarin, yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca rutin itu tidak akan fakir. Aku sudah ajarkan. Itu diberikan ilmu, ditinggalkan. Kan ninggalkan harta. Dengan itu baca. Ya, kalau diamalkan terjamin sudah. Itu sahabat Nabi SAW demikian. Kalau kita kadang-kadang gelisah, mana kaki anak kita kalau tidak tinggalkan waris. Akhirnya tahan kita bergebuk nyai duit, ninggalkan kewajiban. Na'udzubillah min zalik. Hingga pada saat itu ninggalkan kewajiban, ya kita berdosa. Anak kita belum tentu mikir kita. Belum tentu doakan kita. Dan doakan kadang-kadang padahal itu 3 hari sudah kelahar. Tidak doa lagi. Benda mendoakan. Padahal wong tuanya bergebuk untuk anaknya, tapi anaknya tidak peduli dengan wong tua. Nah, makanya kalau kita mikir itu rezeki dari Allah, biar Allah yang ngatur sudah. Didik anak kita dan ilmu sudah. Nah, kayak terserah dia nak ngamalkan apa tidak ngamalkan, ialah dia nurut kita. Sukses dia. Itu mereka para salaf itu ngajarkan. Diamalkan itulah suksesan. Tak diamalkan juga tak ada peduli dia. Tak galak nurut, sudah. Karena sudah selesai melaksanakan kewajiban selaku wong tua terhadap anak itu. Ini kita nyari duit tapi tak mendidik anak tak solat, kita diam ke baik. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan kita anak yang baik, keturunan yang baik, yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi tak meninggalkan apa-apa. Jadi cerita Nabi tu biar kita ini apa? Jangan mutuk. Jangan mau akhir main. Oh ini bahana dia mutuk dah. Padahal kita tahu rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunjuk rezeki. Selagi masih hidup kita, rezeki kita tidak akan berkurang. Sudah ditulis. Tidak akan berkurang, ditulis. Kita ni rekening kita dah tulis. Kapan? Pada saat kita juga perut ibu kita. Malaikat lah nulis rezeki, ajal. Dan itu ditulis pada saat kita di perut ibu kita. Sudah ngapa nak ragu? Malaikat sudah nulisnya, sekian jatahnya. Sekian hari ini detail tulisan malaikat itu. Ada kalau jam sekian boleh ini jam, ada kalau itu malaikat ditulis, dibintangin nulisnya rezekinya. Dapat ini ngopi apa banyak Kencak kita nulis. Maka ni ibaratkan sekarang ni ada masukkan apa flash disk nah ini dia ini top kalau dibuka panjang umur tergantung umur sekian rezeki sekian, tidak meleset sudah. Tidak meleset, itulah sudah ditulis. Maka tak usah khawatir gitu. Ada sudah jatah kita. Rezeki lah ada, jatah anak kita sudah ada. Sebelum lahir sudah ada. Sampai meninggal. Habis rezeki meninggal. Ni, jadi mau meninggal tu rezeki lah habis. Jadi rezeki dah usah cari. Apalagi nak ngabis sehari jangan. Ya habis meninggal. Kalau tahu anda modal macam itu, kita mungkin biarlah dikit-dikit dulu, biar banyak umur kan, masih ada rezeki. Tapi tak, sudah ada ketentuannya masing-masing. Jadi tak usah nak banyak-banyak gini. Cepat habis rezeki aju. La ilaha illallah. Maka bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tu kalau sudah ingat dengan Nabi, tak ada yang mengutuk mereka. Nabi itu lebih. Jadi sahabat saruk Nabi lebih sagu lagi. Maka Abu Hurairah lapar, ketemu Nabi. Ternyata Nabi lebih lapar lagi. Abu Hurairah kata, aku lapar ketika nyinguk Nabi lebih lapar, hilang becak lapar itu. Nabi lebih lagi. Nabi 3 hari belum makan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu qala hajjarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallahi ta'ala wa waqa'a ajruna 'ala Allah faminna man mata wa lam ya'kul min ajri syai'an minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu qutila yaum Uhud wa taraka namira wa kunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu wa idza ghattayna biha rijlaihi bada ra'suhu fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhir wa minna min ay na'at lahu samaratuhu fa huwa yandibuha muttafaqun alaih. Di sini sahabat Nabi bernama Sayyidina Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Bahwa ini cerita Khabbab bin Arad sama seperti Sayyidina Bilal. Beliau disiksa untuk mempertahankan keimanan, tapi Khabbab bin Arad bukan hamba sahaya, bukan. Negara tapi masuk orang yang tenang disiksa. Dia kerja masuk pandai besi. Tapi beliau menceritakan zaman Sayyidina Umar lagi ngumpul. Kata Sayyidina Umar, bagaimana kalian yang merasakan kelezatan iman? Kapan masuk kelezatan iman? Mereka pada saat ceritakan saat kami lagi disiksa dan kami bertahan dengan keimanan kami. Sayyidina Umar nak nyengok minta itu Khabbab bin Arad buka bajunya, di belakang itu zaman kulit dengan tulang mana bercap, lempengan besi pada saat itu letakkan bocoknya. Ini Khabbab bin Arad, dia lempengan besi berwarna ini yang panas itu sampai akhirnya dingin tu karena gajinya yang berminyak akhirnya apa dingin, tapi bercap baik belakangnya. Itu supaya untuk keluar dari keimanan, tidak keluar dari keimanan. Kita ada mengalami itu, tidak. Alhamdulillah. Itu juga bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan itu. Nah, ini beliau juga menceritakan tentang sahabat yang lain. Beliau meriwayatkan ini, dikatakan kami hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu wajhallahi ta'ala wa ajruna 'ala Allah. Dikatakan kami berharap karena Allah hijrahnya, balasannya dari Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Kami hijrah, ninggalkan. Faminna man mata wa lam ya'kul min ajri syai'an. Di antara kami meninggal dan tidak kati apa balasan di dunianya, tidak kati apa-apa. Di antara yang beliau cerita Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni asalnya dia berduit, tapi pada saat dikatakan dia meninggal tak ngati apa-apa. Beliau nyatakan apa? Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud, dikatakan. Cuman dia meninggalkan apa? Wa taraka namira. Itu namira itu adalah betisal kisah yang berwarna dari wol lah. Ketika kami dikatakan waktu nak mengkafannya, nutupnya, kalau nutup kepalanya kedua kaki jinguan, nutup kaki kepala jinguan pendek, itulah yang ditinggalkan, itu yang ada. Dikatakan tidak ada, kata apa waktu dikatakan perang Uhud, hingga akhirnya Nabi memerintahkan kami untuk tutup kepalanya. Kemudian kakinya ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan. Namira itu tumbuhan yang bau ini daunnya ditutup itu untuk apa? Untuk kain kapan itulah cuma ada yang tinggalkan tutup, jadi tutup kepalanya, kakinya dinjuk apa? Rumput daun-daunan. Itu Sayyidina Mus'ab bin Umair dikatakan tidak ada apa-apa kami, itu yang diberikan. Padahal beliau termasuk yang apa? Kaya, hebat ni.
Itu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka saling mencintai. Khabbab bin Arad pun tadi dah diceritakan sahabat lain, Khabbab bin Arad, itu bagaimana mempertahankan keimanannya. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Maka kalau tengok cerita sahabat, bagaimana keadaan mereka, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringan hidup kita ni. Cobaan kita tak ada berat. Karena memang Allah mencoba itu tergantung daripada kadar keimanan. Keimanan kita lemah, tipis kita ni. Makanya Allah tunjuk yang ringan-ringan. Kita ni baru ditakut-takut itu sudah gelisah, padahal kita lemah. Kita nak mengutuk modal ringan kita. Semakin mendahulu itu semakin kuat iman, semakin akhir-akhir ni mulai ni makanya Allah tunjuk kita tu nikmat lebih, dimudahkan Allah. Maka kalau kita hidup orang sekarang, zaman sekarang hidup 100 tahun yang lalu baik, tak kuat. Yang dulu listrik belum ada, tak kuat. Tak usahlah nak lama-lama ni kan, zaman yai-yai kita baik tu, tak kuat orang zaman ini lagi. Apalagi misalnya orang betina, anak banyak, mana ada belanja ni, masak dewek. Apalagi masak makin keren, pampas katik. Ini lagi baru kencing anak ngecek di rumah lama utuk panjang. Zaman dulu tidak pampas katik, tapi masih pacak mereka di rumah antara maghrib dan isya ibadah. Tidak ada mutuknya. Banyak bersyukur, senang mereka. Dah sanggup. Momennya hari sudah dimudahkan. Allah tahu lemah kita keimanan. Karena masak dimudahkan. Mulai sarung itu ada kompor, ada kompor gas. Masih juga sarung masak. Momennya hari ada yang jualan, ada yang belian, ada mana GoFood pula. Alangkah mudahnya mana masih nak moto mana gitu ni. Makanya banyak-banyak bersyukur. Jadi kalau misal kabar macam-macam tu, ucapkanlah alhamdulillah untuk kita bersyukur. Dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah masih makan, alhamdulillah masih kita nyaman, masih ada, alhamdulillah. Jangan kita mengutuk. Jadi kabar-kabar macam-macam jangan membuat kita lupa dengan nikmat Allah yang masih banyak pada diri kita. Itu yang keinginan musuh-musuh Islam, kita ni lupa tentang nikmat hingga kita kufur ni nikmat. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu jadikan kita hamba yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tetap berharap Allah luaskan rezeki kita, Allah Subhanahu mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.